Cara saya menurunkan trigliserida dan HbA1c sampai saya terbebas dari diabetes mellitus tipe 2. Halo subscriber, halo subscriber, halo subscriber. Makan apa kita hari ini? Yuk ikuti perjalanan saya. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Mamat. Untuk Anda yang sudah bosan melihat wajah saya, semoga Anda tambah bosan. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan simak sampai habis dan share ke semua sosial media yang Anda punya. Apabila Anda menganggap video ini tidak ada manfaatnya, silahkan tonton hingga selesai dan berulang sampai Anda ketemu manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya dalam menurunkan berat badan, menurunkan HbA1c, dan menurunkan trigliserida dari 600 lebih hingga ke di bawah 150 tanpa obat. Ya, sekali lagi tanpa obat. Nah, garis besar yang akan saya sampaikan hari ini adalah apa saja indikatornya kalau intermittent fasting kita itu sudah sampai ke tahap autophagy. Karena intermittent fasting inilah metode saya dalam pemulihan. Oke, sekarang saya mulai. Sebelum saya masuk ke inti tema kita pada hari ini, saya akan sampaikan dulu beberapa informasi tambahan. Untuk Anda yang sering ngecek uric acid atau asam urat dan angkanya tinggi, tidak perlu khawatir, namun tidak mengabaikan. Jadi kita harus waspada, tapi apa yang harus diwaspadai? Nah, untuk angka pada hasil tes uric acid ya, bisa saja tinggi karena beberapa hal. Bisa jadi memang Anda itu sakit asam urat atau bukan. Nah, ini yang menarik ya. Kalau saya lihat di beberapa penjelasan dari dokter-dokter di YouTube ya, dari berbagai latar belakang, termasuk yang paling sering saya tonton itu Dokter Zaidul, Dokter Cahyono gitu ya. Memang mereka dokter umum sih. Kalau Dokter Cahyono itu spesialis apa itu ya, pokoknya nggak ada di Indonesia lah untuk saat ini katanya. Nah, jadi faktor yang membuat asam urat tinggi itu kan karena terganggunya fungsi organ ginjal, atau organ ginjal kita itu sudah tidak maksimal. Jadi bukan karena makanan ya, karena kalau karena makanan kan ada orang yang makan sayur, makan emping melinju enggak apa-apa. Artinya karena sistem filterisasi atau tidak maksimalnya kinerja ginjal yang membuat kalau kita makan itu dia tinggi. Tapi ada juga yang bukan karena itu. Inilah yang ada hubungannya dengan tema kita hari ini. Karena yang kedua ini ya, asam urat bisa saja tinggi kadarnya kalau kita cek. Karena apa? Karena ada sel yang memakan sel. Nah, ini ya. Sekarang kita masuk ke tema kita pada hari ini. Saya dulu itu ya, trigliserida saya itu pernah di atas 600. Sekarang sudah di bawah 150 ya, normal artinya. Kolesterol total saya itu dulu 200-an, sekarang 300-an. LDL saya itu dulu enggak sampai 200, sekarang 200 lebih. Nah, saya membahas tema ini karena banyak orang yang kadang-kadang dapat informasi yang beda cara tetapi menyalahkan cara orang lain. Jadi cara saya menurunkan trigliserida dan HbA1c sampai saya terbebas dari diabetes mellitus tipe 2 itu adalah dengan cara intermittent fasting tanpa obat sama sekali. Jadi intermittent fasting yang sampai pada tahap autophagy ya. Nah, sekarang apa indikatornya autophagy itu tercapai?
Apakah harus 70 jam, apakah harus 48 jam, atau cukup dengan 18 jam? Dari beberapa artikel yang saya baca, tanda atau indikator autophagy itu telah tercapai ya. Artinya kan kalau tercapai itu berarti kita bukan langsung membuka jendela makan, tetapi kita lanjutkan fasting berapa jam kita mau proses autophagy. Nah, ini berbeda-beda setiap orang. Kalau dulu ketika saya baru awal menjalani intermittent fasting dulu, itu saya 70 jam baru bisa sampai di tahap itu. Tapi kalau sekarang ini 24 jam udah cukup. Jadi sekarang saya idealnya puasa untuk saya itu ya hanya 36 jam saja. Lalu indikatornya yang pertama adalah adanya aroma keton di napas kita. Aroma seperti bau belerang kurang sedap begitu. Atau bisa ada stick untuk ngetes di urin kita, tapi tidak perlu karena kan ngetes pakai stick di urin itu kan warnanya kecoklatan ya. Dan dari pengalaman beberapa orang juga, setiap yang warna sticknya coklat tua itu pasti sudah aroma keton. Kalau belum ada aroma keton, warnanya masih belum berubah. Jadi ya tidak perlu kita beli berarti kan. Tapi kalau Anda mau coba ya silahkan. Terus tanda yang kedua, gula darah kita turun. Gula darah puasa, karena itu kan masih puasa, turun. Saya pernah sampai kalau saya itu kan saya batasi di bawah 80 baru saya buka jendela makan. Sekarang ini saya puasa 24 jam aja udah bisa 76 gitu. Kalau dulu harus 76 jam baru sampai ke angka 76 itu. Sekarang 1 kali 24 jam aja udah kadang 74 gitu ya. Lalu yang ketiga, kalau kita sudah berkali-kali intermittent fasting, kita ingin tahu tercapai nggak autophagy atau sukses nggak IF kita itu bisa ditandai dengan hasil lab. Yang salah satunya itu uric acid kita meningkat. Nah, kata meningkat di sini bukan yang sudah tinggi dari dulu. Kalau misalkan kita angkanya itu 9 tapi sudah dari dulu 9, itu bukan meningkat. Memang kita ada masalah, berarti mungkin di ginjal kita. Tetapi maksud meningkat di sini kalau dulunya normal sekarang bisa menjadi 10, 11, bahkan saya pernah sampai 12 lebih. Tetapi tidak ada keluhan. Nah, ini yang membedakan orang sakit asam urat dengan asam urat karena berhasilnya autophagy. Terus juga LDL kita meningkat. Sekali lagi meningkat ini bukan sudah besar dari dulu ya. Kalau saya itu dulunya itu LDL itu 200, di bawah 200, sekarang jadi di atas 200, itu meningkat. Ya artinya total kolesterol kita juga meningkat kan. HDL meningkat. Nah, yang ini yang saya yang belum tercapai. HDL meningkat itu ya, HDL kan semakin tinggi semakin baik. Terus yang berikutnya, trigliserida kita turun. Seperti saya katakan tadi, dulu trigliserida saya itu 600 lebih. Sekarang di bawah 150. Dan karena gula puasa kita menurun, maka HbA1c juga akan turun angkanya. Saya pada tanggal 3 Juli itu 7,1 dan di 3 Agustus itu sudah 6 tanpa obat. Artinya kan 1,1 poin dalam 30 hari. Hanya dengan IF saja, IF dan olahraga ringan. Nah, jadi ketika kita cek LDL kita naik ya, uric acid kita naik sehingga kolesterol total menjadi naik gitu ya. Maka jangan buru-buru menyimpulkan kita perlu minum obat. Tetapi kita cek juga trigliserida kita turun apa enggak, HbA1c kita turun apa enggak, dan ada keluhan apa enggak. Ini yang paling penting. Karena saya juga survei, ada teman saya ya, beliau itu sakit asam urat, bahkan pernah sampai dibawa ke ICU dan pernah sampai tidak bisa berjalan menurut pengakuan beliau ya. Di angka 9 ya. Jadi kadar uric acidnya hanya 9 tapi sudah ada keluhan. Nah, karena memang dia sakit asam urat, saya 12 lebih tidak ada keluhan karena saya bukan sakit asam urat, tetapi itu terjadi karena intermittent fasting saya itu sudah berhasil dan tercapainya autophagy, sel memakan sel ya. Jadi ya karena sel memakan sel ya, akhirnya naik kadarnya karena kan bahan bakar kita itu dari sel kita yang rusak ya. Makanya untuk diabetes mellitus tipe 2 ya,
Kan katanya ndak bisa sembuh karena yang namanya pankreas itu hanya satu. Kalau ginjal kan ada dua. Rusak satu masih ada satu. Jadi ndak mungkin bisa sembuh kecuali mati katanya. Yaitu orang yang belum jauh mainnya gitu. Jadi kan kalau kita sudah sampai pada tahap autophagy, sel memakan sel. Jadi sel yang rusak dimakan oleh sel yang baik dan terjadi regenerasi sel. Ya sembuh dong, bisa membaik dong, tapi ya tidak instan. Nah, sekarang ini ya banyak orang-orang yang tidak bahagia. Orang tidak bahagia itu tanda utamanya dia itu kepo banget sama kehidupan orang. Orang nggak ganggu dia dan dia tidak sejalan dengan orang itu, dia komen terus menyerang. Ya kita memang namanya di dunia maya itu orang komen haknya dan konsekuensi kita yang memposting sebuah tweet ya. Tetapi kalau orang sudah komen, "Wah, itu salah cara begitu." Ya kita jawab, mungkin di tubuh saya ini berbeda karena respon tubuh setiap orang berbeda bahasa halusnya kan. Ya kalau di Anda enggak begitu ya mungkin kita lain. Ya cukup sampai di situ itu masih wajar. Ini enggak, "Oh, itu salah gini gini gini, obat palsu segala macam." Wah, nah inilah orang yang tidak bahagia. Karena kalau orang yang hidupnya bahagia dia tidak ada waktu untuk ngurusin yang bukan urusannya. Dia cuman mengeluarkan energi itu untuk hal yang ada manfaatnya gitu, yang produktif begitu. Nah, soal makan saya pernah posting di sebuah grup diabetes ya. Saya kan semi carnivore diet lah ya. Saya carnivore tetapi masih makan sayur sedikit. Wah, ini salah ini. Kalau makan protein tinggi begini nanti ginjalnya rusak segala macam. Lah itu kan dia yang tahu tubuh saya kan saya. Setiap orang itu berbeda-beda loh respon tubuh dan berbeda-beda metodenya. Yang mendukung perbedaan itu diantaranya itu tingkat stres ya, beban hidup, masa lalu yang dimakan selama ini gitu ya. Contohnya saja kalau saya ya, kalau saya ini saya ya, mungkin Anda yang sama dengan saya ya bisa saja diterapkan di hidup Anda. Saya kan memang makan daging sapi, makan ayam, makan bebek, makan ikan itu sudah biasa dari dulu banyak makan begitu. Cuma bedanya dulu pakai nasi sekarang enggak, karena sekarang udah enggak doyan nasi gitu, bukan menahan untuk tidak makan nasi. Saya kan orangnya tidak berpantang, saya makan semua yang saya suka tapi syaratnya harus cocok banget sama selera saya. Jadi kalau ada misalkan nasi goreng, maaf kata ya di pinggir jalan yang nggak sesuai sama selera saya nggak bilang nggak enak tapi bukan levelnya saya, ya saya nggak makan. Tapi bukan saya berpantang makan nasi goreng karena saya nggak suka. Cuman kalau istri saya yang buat nasi goreng enak sekali sesuai selera saya makan. Jadi gitu. Nah, yang orang-orang seperti saya itu yang memang dari dulu makannya begitu terus sekarang saya makan yang begitu juga, tentunya saya tidak ada dampak. Kenapa? Ya lambung saya udah biasa nemuin daging gitu. Beda kalau orang yang makannya itu ya sekali seminggu makan daging atau sebulan sekali atau pas kurban aja atau pas ke pesta aja. Terus sekarang dia menerapkan makan protein tinggi. Ya benar katanya tadi, ginjalnya gimana ya, karena kaget mungkin ya, lu kok ada daging. Makanya kita tidak bisa menyamakan ya respon tubuh kita dengan respon tubuh orang lain. Ada lagi saya pernah baca tuh bapak-bapak ya kayaknya umurnya nggak agak beda-beda sama saya ya. Jadi dia menurunkan HbA1c-nya dengan makan obat, tapi dia mengikuti arahan dokter. Saya juga ndak masalah metodenya dia begitu. Tapi saya ngintip ada yang komen, "Wah, ini salah, obat ini hanya tipuan saja sembuhnya segala macam." Terus sama yang posting itu dia komennya begini, "Ya saya cuma ngikutin dokter. Kalau Anda punya metode berbeda silakan terapkan di hidup Anda," katanya. "Ya kecuali kalau Anda dokter juga. Saya lebih percaya sama dokter saya," katanya. Saya setuju banget sama bapak itu walaupun saya nggak makan obat karena dia mempercayakan dan utuh. Terus orang tadi komen lagi, "Nggak bisa begitu, itu hanya angkanya." Saya, wah ini kan orang yang nggak bahagia. Lantas saya nimbrung juga komen, "Saya nggak pakai obat, saya bisa turunin HbA1c, tapi saya sependapat dengan TS ini karena beliau ini punya caranya sendiri dan kita nggak berhak menghakimi cara orang." Nah, maka dari itu
Jadilah Anda orang yang bahagia, jadilah Anda orang yang produktif, sehingga Anda nggak punya banyak waktu untuk ngurusi hidup orang yang nggak ada hubungannya sama hidupmu gitu ya. Jadi kesimpulan dari pembicaraan saya hari ini adalah satu, apabila kadar uric acid kita meningkat ya, meningkat bukan tinggi, bisa saja itu kita sakit asam urat karena turunnya fungsi organ ginjal, atau karena IF kita berhasil mencapai autophagy. Yang kedua, indikator tercapainya autophagy atau suksesnya IF Anda itu trigliserida turun, gula darah turun, LDL naik, asam urat naik, tetapi tidak ada keluhan, napas bau aroma keton. Dan hidup Anda tetap bahagia. Saya Mamat, salam dari Padang.